sudah kita dengarkan bersama pada malam ini, Basair Melayu Banjar. Semakin menarik setelah kita umpati dari awal sampai ini adalah pekan yang kelima ya dalam penyelenggaraan Basair Melayu Banjar yang dipimpin oleh Bapak Yusliani Nur. Pak Yus, iya Pak. Malam ini semakin menarik Pak Yus. Iya Pak, betul. Ulun amati para ulama-ulama yang membawa Islam masuk ke Banjarmasin ini ya. Tokoh-tokohnya tadi ada Datuk kita Muhammad Arsad Al-Banjari, kemudian ada Datuk Nuraya, ada Datuk Sanggul, ada Datuk Hambulung, Datuk Abdul Hamid. Yang ini hampir makamnya berdampingan ini, yang Hambulung sama Abdul Hamid ini. Daerah Sungai Rangas kalau salah. Iya betul. Iya dari situ. Karena ulun juga sering lewat situ. Iya betul. Jadi setelah melewati makam Datuk Hambulung di seberang sungai itu, ke sana lagi ada Datuk Abdul Hamid. Ini adalah tokoh-tokoh Islam yang luar biasa Pak Yus. Iya betul. Sampai-sampai boleh dikatakanlah kalau di Jawa itu ada babat tanah Jawa. Iya Ya, betul. nah, Iya. kalau di sini mungkin babat tanah Kalimantan. Baik Pak Yus, sila dipaparkan karena pendengar kita mungkin penasaran ingin tahu pemaparannya seperti apa ya. Yang temanya tadi apa? Islam masuk ke Banjarmasin dibawa oleh para ulama. Dibawa oleh para ulama. Oke, silakan Pak Yus, silakan. Baik Pak. Jadi sebetulnya abad ke-15 ke-16 Islam disebarkan oleh para juru dakwah atau para mubalik yang memang berasal dari luar Banjar. Yakni melalui para mubalik yang datang dari Jawa, dari Sumatera, dari Aceh, dari Gujarat, bahkan juga dari Arab dan Persia. Nah, di awal abad ke-17, ini sudah mulai bermunculan para ulama yang berasal dari Banjar sendiri. Yang tadinya sebetulnya sebagian besar di antara mereka itu memiliki darah Dayak, itu sudah juga mengalami percampuran dengan darah-darah lainnya, terutama mungkin juga bercampur dengan Jawa, dengan Sumatera, dengan Bugis dan seterusnya, kemudian menjadi Banjar. Dan juga mungkin ada juga yang asli berdarah Dayak kemudian menjadi Islam sehingga disebut Dayak Islam. Mereka kemudian sendiri pergi ke Mekah menyuap ilmu ke tempat Islam awal mula disebarkan. Dan ini dimulai oleh Datu Kandang Haji. Datu Kandang Haji ini beliau berasal dari kawasan daerah Balangan. Jadi ceritanya di kawasan Balangan itu ada 7 orang sepupu. 7 orang bersaudara sepupu itu membangun desa yang namanya Desa Baluning di kawasan Juwai, yang kemudian disebut Mungkur Ayam. 2 beranak dan 7 sepupu ini, di antara mereka itu nama-namanya adalah Datu Limpai Susu, Datu Ayamah, Datu Geragam Palam, Datu Surya Tadungwani, Datu Setiakarsa, Datu Palumbaran, Datu Tamiang, dan Datu Dayung Marak. Jadi kalau dilihat dari nama-namanya ini memang nama-nama orang-orang bukit dan manyan. Rupanya yang namanya Surya Sakti Mangku Alam ini itu kemudian menjadi seorang pedagang. Dan ketika beliau menjadi seorang pedagang, beliau bertemu dengan pedagang-pedagang yang muslim. Maka beliau itu kemudian masuk Islam. Akhirnya Datu Surya Sakti Mangku Alam itu dikucilkan oleh sepupu-sepupunya yang belum mau masuk Islam. Akibat dikucilkan itulah kemudian Datu Surya Sakti Mangku Alam ini
bertekad untuk naik haji ke Mekah. Dapat dibayangkan pada awal abad ke-17 itu orang naik haji. Mungkin itu perjalanannya lebih dari 6 bulan. Itu mulai dari kawasan Sungai Balangan, masuk kemudian ke kawasan Sungai Alai Biraya, terus tembus nanti Sungai Amuntai, naik lagi sampai ke Sungai Negara, Margasari, baru sampai ke Muara Banjar. Itu aja menelan waktu puluhan hari, apalagi berangkat ke Mekah. Beliau ini ternyata di Mekah cukup lama. Beliau menguasai beberapa ilmu alat, termasuk menguasai bahasa Arab, ilmu fikih, ilmu tasawuf, dan sebagainya. Dari Mekah, beliau kemudian pulang langsung ke Balangan. Di Balangan itu beliau membawa peninggalan-peninggalan beliau itu, diantaranya itu adalah tanah. Jadi tanah itu beliau ambil di Mekah. Kemudian beliau membawa cukmar, yakni sejenis senjata yang sampai sekarang masih ada. Kemudian petaka, jenis petaka masjid, sampai sekarang juga masih ada. Beliau juga tentu setelah pulang haji memakai jubah, memakai surban, dan beliau membawa kupiah palung, membawa piring melawen, membawa tombak, trompah, dan Al-Quran tulis tangan. Sayang sekali Al-Quran tulis tangan itu tidak ada sampai sekarang, karena mungkin dimakan usia. Datuk Kandang Haji ini termasuk ulama yang menurut saya Ahlus Sunnah wal Jamaah, karena beliau di sana membangun sebuah pesantren yang wilayah itu beliau rajah. Jadi rajahnya itu namanya Mungkur. Biasa ulama-ulama Bahari itu membuat rajah. Jadi kalau Datuk Kandang Haji ini membuat rajahnya itu di sebuah batu, yang sifatnya batu itu, sebutan Mungkur itu mungkin bahasa Banjarnya lain, sesuatu batu yang menonjol ke atas. Ujar orang Banjar di Martapura itu munggu. Munggu. Bukan Monggo Jawa, bukan. Munggu. Kalau monggo silakan Jawa itu. Iya. Nah, jadi Mungkur batu itu beliau rajah. Tujuannya untuk apa? Karena pada waktu itu tentu saja Islam di Kalimantan ini penuh dengan tantangan. Di antaranya itu banyak dari kalangan suku-suku Dayak yang belum Islam. Dan yang mereka lawan itu bukan saja secara fisik, tetapi justru serangan ilmu batin ini. Kita tahu yang namanya ilmu-ilmu Dayak di Kalimantan itu mulai dari racun pujaan, apalagi namanya parang maya, macam-macam jenis parang maya. Istilahnya itu kalau di Jawa mungkin santet. Ya. Kalau di sini istilahnya itu parang maya, dan itu dikirim. Nah, supaya jangan kena, jangan sampai masuk ke dalam wilayah pesantren, maka batu itu dirajah, diberi wapak. Itulah makanya sebutannya kemudian wilayah itu menjadi sebutan Datuk Kandang Haji. Datuk Kandang Haji. Nah, karena wilayah itu dikandang. Dikandang oleh batu tadi. Iya. Makanya menurut saya ini adalah pesantren pertama di Kalimantan. Di Kalimantan menurut saya. Karena kita mengenal istilah pengajian balangan. Pengajian balangan itu sebetulnya adaptasi dari pengajian yang ada di Mekah dan Madinah. Biasa ulama-ulama Mekah Madinah itu mereka mengajarkan kitab seperti membentuk huruf O pecah. Nah, jadi ulamanya itu duduk di bagian U pecahnya itu yang di tengah. Tengah-tengahnya. Di tengah-tengah. Jadi membentuk setengah lingkaran, tuan gurunya itu di tengah. Itu disebut pengajian balangan. Pengajian balangan. Pada masa Syekh Arsad, itu sebutannya pengajian balangan dan pengajian sorogan. Sampai sekarang jenis ini tetap dipakai orang, dan makanya menurut saya inilah salah satu bentuk sistem pengajian yang dimulai oleh Datuk Kandang Haji yang bernama, kemudian setelah masuk Islam beliau dikenal dengan Syekh Zainal Abidin.
makam beliau itu ada di Buntu Kurau, dan beliau inilah yang membangun 3 buah masjid yang di dalam syair kemarin dijelaskan, Masjid Al-Mukarramah, Masjid Jannatul Ma'wa, Masjid Sirajul Huda. Jadi beliau ini berdakwah, ketika beliau ke kampung tertentu, beliau membangun masjid, di situ beliau bangun komunitas Islam. Jadi dapat dibayangkan berdasarkan tulisan Kiai Haji Husin Nafarin yang beliau tulis di Banjarmasin Post, dan juga dari manakib Datuk Kandang Haji, dan juga dari beberapa orang di kawasan Mungkur Batu yang saya wawancarai, menyatakan bahwa memang beliau ini berdakwah di kalangan suku beliau sendiri, yakni kalangan orang-orang Bukit dan kalangan orang-orang Ma'anyan. Karena itu perlu kita pahami bahwa efektifnya Islamisasi di kawasan Balangan itu tidak lepas dari memang orang Bukit yang kemudian masuk Islam, menjadi ulama, sehingga kemudian Islam itu bisa disebarkan di kawasan komunitasnya sendiri, masyarakatnya sendiri. Nah, oleh sebab itu, ini salah satu ciri dari kekuatan ulama lokal yang menuntut ilmu di negeri Mekah. Kemudian beliau mengajarkan Islam dengan bijaksana. Tentu dengan cara-cara yang bijaksana. Pengertian bijaksana ini maksudnya tidak dengan paksaan, tentu dengan jalan-jalan yang damai. Kemudian pula yang harus kita pahami bahwa selain dari Datu Surya Sakti Mangku Alam atau Syekh Zainal Abidin, di rantau itu ada 2 yang perlu kita pahami. Kita kesini sedikit ke daerah rantau Tapin. Di situ ada yang namanya Datu Suban dan Datu Ujung. Datu Suban ini sangat banyak memiliki murid. Beliau memiliki murid diantaranya yang juga menjadi datu. Sebutannya Datu Murkad, Datu Taming Kalsa, Datu Niang Talib, Datu Karipis, Datu Ganun, Datu Argih, Datu Ungku, Datu Labai Dalimun, Datu Harun, Datu Arsanaya, Datu Rangga, Datu Galuh Diang Bulan, Datu Sanggul, dan Datu Nuraya. Semuanya Islam, Pak? Semuanya Islam. Tapi kalau kita lihat dari nama-namanya ini memang sebagian besar Bukit, dan kemungkinan sebagian besar di antaranya ini adalah Ngaju. Nah, oleh sebab itu, kalau kita melihat bahwa masyarakat di sana mengenal adanya Datu Nuraya. Datu Nuraya ini konon kabarnya beliau berasal dari Syria. Datu yang berasal dari Syria ini ternyata juga berguru kepada Datu Suban, di mana beliau membawa kitab. Rupanya Datu Nuraya ini tidak bisa menyingkap apa yang ada di dalam kitab, dan ternyata yang bisa menjelaskan itu adalah Datu Suban. Karena itu kemudian dijelaskan bahwa Datu Nuraya yang berasal dari Syria itu pun sebetulnya belajar di Banjar. Di Banjarmasin, di Kalimantan, Pak. Di Kalimantan. Yang ceritanya makamnya panjang itu, Pak. Yang panjang, betul. Di daerah rantau. Nah, kemudian di antara murid Datu Suban ini yang terkenal itu adalah Datu Sanggul. Datu Sanggul ini macam-macam. Ada yang mengatakan beliau berasal dari Palembang. Ada yang mengatakan beliau berasal dari Aceh. Ada juga yang mengatakan bahwa beliau berasal dari Jawa. Tapi berdasarkan beberapa literatur yang dibaca, terutama dari manakibnya, begitu juga dari beberapa tuan guru yang saya datangi, yang dalam metodologi sejarah itu ada yang namanya pendekatan batiniah dalam penyingkapan masalah-masalah yang berkaitan dengan konteks wali-wali Islam. Karena harus ada
satu cara di dalam merekonstruksi sejarah wali, di mana berbeda dengan sejarah biasa. Di dalam sejarah wali, di situ disebutkan bahwa tentu mereka memiliki karamah-karamah yang lebih daripada yang lain. Nah, Datu Sanggul ini, menurut beberapa ulama itu sebetulnya orang Banjar asli. Orang Banjar asli yang kemudian mendapat ilmu laduni. Ilmu laduni itu adalah ilmu yang langsung datangnya dari Allah. Dari Allah. Itu dalam bahasa Jawa ilmu tiban, Pak, namanya. Oh, begitu Pak ya. Ilmu tiban karena ini datang langsung dari atas. Ya, langsung dari atas. Ilmu tiban. Ya, ilmu tiban. Apa namanya? Kalau di dalam kepercayaan Jawa memang banyak hal-hal yang demikian. Memang ada yang namanya pulung. Pulung. Ada yang namanya apa? Tapi pulung Banjar berbeda apa dengan pulung di Jawa? Di Jawa itu ada istilah andaru. Andaru. Nah, andaru. di sini andaru Pak. Andaru. Ya, andaru namanya. Itu orang mau dapat keberuntungan biasanya. Iya, keberuntungan. Nah, jadi ilmu laduni ini diberikan oleh Allah kepada Datu Sanggul sehingga beliau ini memiliki keutamaan yang berbeda dari murid yang lain. Di zaman itu, Kesultanan Banjar itu melakukan sebuah pendekatan syariat Islam. Jadi, tugas para Bilal pada waktu itu dan kaum, apabila ada orang yang tidak sembahyang hari Jumat, itu didenda. Jadi Datu Sanggul ini karena tidak sembahyang Jumat, semakin hari semakin menipis saja nih hartanya. Sampai ibaratnya itu meja kursi dijualnya. Kada disita sebagai denda, bayar pajak kepada kerajaan. Karena Datu Sanggul ini tidak sembahyang Jumat. Itu ada di dalam bukunya Bapak Ahmad Ghazali Usman, seorang sejarawan, itu dosen saya, yang mengarang khusus tentang Datu Sanggul. Jadi dalam buku itu dijelaskan bahwa Datu Sanggul ini kemudian terakhir itu didatangi oleh kaum dan Bilal. Kenapa tidak sembahyang Jumat? Ujar Datu Sanggul, nangaran sembahyang atau sholat ini aku selalu melaksanakan. Tetapi tentu sesuai dengan apa yang menjadi ilmuku. Kayak ini aja, ujar Bilal dan kaum, pian datang ke masjid hari ini. Nah, disita kada ada jual lagi, habis sudah. Habis sudah disita harta nih, sampai ke Lukas, Tampirai, Jakai Berano, disita aja oleh Kesultanan pada waktu itu. Karena sesuai dengan hukum Islam. Bila tidak sembahyang, disita. Disita. Sampai kurungan. Nah, Datu Sanggul melihat itu aja aku ke masjid. Kata Datu Sanggul. Berangkat beliau ke masjid pada hari Jumat. Langsung Datu Sanggul ini bertimbai ke dalam sungai, menceburkan diri ke dalam sungai. Maka pas lagi orang banyak-banyaknya hendak sembahyang, hendak sholat. Lalu ribut jamaah ini. Apa ini Datu ini bertimbai, bercebur ke sungai. Tahu-tahu sini naik ke atas, naik ke batang, lalu naik ke daratan. Ternyata nang basah cuma 7 anggota tubuh yang memang biasa untuk wudhu. Jadi wajah, 2 tangan, rambut. Ternyata sini wudhu dalam banyu. Jadi baju-bajunya nggak basah? Tidak basah. Lalu mulai ribut tay. Mungkin ini ujar hatib lain pang ilmu sidin ini nih. Mungkin itu kita suruh aja sudah. Sidin ini jadi imam. Pada hari itu nggih. Pada hari itu juga. Jadi pian aja datuai karena ulun melihat sudah kelebihan pian. Ampun maaf kami karena selama ini kami
menyita macam-macam Nggih. lompian nih. Uja Datu Sanggul kada usah, aku jadi makmum aja. Nggih. Kada aja, kalau pindah kami ketulahan. Nggih. Pian aja Datu ay. Nah, macam itulah uja Datu tuh kan, uja Datu Sanggul nih. Nggih. Pas sudah waktunya jadi imam, akhirnya Datu Sanggul masuk ke paimaman. Berdiri di sajadah. Sekalinya Datu Sanggul ini kada bau usalli. Langsung Datu Sanggul ini berpantun. Ujar Sidin, riau-riau padang si bundan. Di sana padang si tamu-tamu. Rindu dendam tengadah bulan. Di hadapan Allah kita bertemu. Allahu Akbar, ujar Sidin. Nggih, nggih, nggih. Tiba-tiba langsung oksigen naik. Oh. Bingung ya makmum. Nggih, nggih. Di apa macam ini? Jadi kadang-kadang ada beberapa versi. Ada yang mengatakan Sidin menghilang. Nggih. Ada yang mengatakan terdengar suara Sidin mengimami. Nggih, nggih. Nah jelas setelah itu hebohlah masyarakat di sana. Bahwa ternyata ini Datu bukan kadanya sholat Jumat. Nggih. Tapi Datu ini memiliki ilmu laduni. Nang beliau memang sholatnya di Mekah. Dan itu sudah dijelaskan minggu yang lalu. Beliau bertemu dengan Syekh Arsyad Al-Banjari di Madinah. Nggih, bujur nggih. Lalu limbah Sidin salam, lalu langsung Sidin ada di sajadah. Lalu padanya minta ampun. Seberataan. Datu Sanggul ini memang sedang berpantun. Nggih. Salah satu pantun Datu Sanggul itu yang terkenal itu ujar Sidin, bila orang nih bertakun masalah ilmu ketuhanan lawan Datu Sanggul. Nggih. Datu Sanggul itu langsung aja Sidin Pantun. berpantun. Nggih. Ujar Sidin, nyaman-nyamannya mencari rotan. Rotan tersimpul di dalam kipas. Kipas bahari ada orang pakai tangan aja nih. Nggih. Dari rotan. Nggih. Nyaman-nyamannya ujar Sidin mencari rotan. Mencari rotan di dalam kipas. Nyaman-nyamannya mencari Tuhan. Tuhan tersimpul di dalam rahasia napas. Oh. Jadi bukan di napas, di dalam rahasia napas. Apakah rahasia napas ungin gak ada tahu juga. Karena ini pantun. Maka lo ndak Ini pantun. Artinya lo mau hendak tahu, Nggih. baca lemang ahlinya. Nggih, bujur. Ini ada di dalam karangan Kiai Haji Hadrani HN di dalam buku Permata yang Indah. Itu Ketika beliau menjelaskan kitab Ad-Durrun Nafis. nggih. Atau ada di dalam buku karya Haji Ahmad Ghazali Usman tentang sejarah Datu Sanggul. Nggih. Artinya ini ulun berdasarkan buku. Nggih, bujur. Karena membetakunan ulun suruh betakunan pengarangnya aja. Betakan yang pengarang. Itu di mapa, itu. Rahasia napas Iya, itu. Nggih. Nah jadi Datu Sanggul ini memang memiliki keistimewaan yang luar biasa. Bahwa beliau menunjukkan karamah yang melebihi daripada yang lain. Sampai kemudian ketika beliau bertemu dengan Syekh Arsyad Al-Banjari di Madinah. Di Madinah. Nggih. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari ini 30 tahun Mekah Madinah. Nggih. Mudah-mudahan sesudah ini kita membaca syair sejarah Datuk Kelampayan Nggih. Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Karena ini banyak permintaan dari masyarakat di mana-mana. masyarakat, nggih. Nah, Untuk pekan jadi depan, habis tamat ini Nggih. kita Nggih. syair Nggih. sejarah Datuk Kelampayan. Nggih, bujur. Tapi saya sitir sedikit tentang riwayatnya. Bahwa Syekh Arsyad Al-Banjari ini pada waktu itu beliau ke Madinah. Di Madinah beliau selesai sholat Jumat. Sidin bingung melihat seseorang yang berpakaian biasa, tetapi di belakang ini menyandang butah. Butah itu modelnya sejenis keranjang yang biasa dipakai orang Dayak. Nggih. Ujar Datuk Kelampayan, rasa orang di Banua nang ini, Nggih. rasa di Banjar nang ini berpakaian. Lalu Sidin berparak. Assalamualaikum, ya Sidin. Waalaikumsalam.
pian pinanya ni orang Benua juga ni, orang Benua Banjar. Siden. Aku dirantau di Pang, Siden. Aku dirantau di Benua. Ikan ulun ni dari Banjar. Ngaran ulun Muhammad Arsad. Oh, tapi ujar Datuk Kalampayan ni, ujar si Arsad, bujurlah pian ni. Apabila pian berangkat ke sini pakai kapal apa? Ujar Datuk Kalampayan, aku saban Jumat ke sini. Memang kalau berdasarkan hukum akal itu kada kau dipikirkan. Bujur. Habis akal memikirkan tentang itu. Karena ini ilmu Allah. Ilmu laduni tadi, ilmu Allah. Okay. Jadi kita berdasarkan pendekatan ilmu Allah. Jadi sains kada kau memikirkan lagi, meskipun sudah mulai juga muncul nang film-film nang misalnya orangnya hilang, itu ada muncul. Itu masih film bang, belum tahu lagi secara nyata nih. Nah, tapi berdasarkan ilmunya, ilmu laduni Datuk Sanggul sebagai karunia Allah, beliau dilebihkan oleh Allah karena Allah bisa berbuat apa saja kepada hamba-hambanya yang dimaksudkan dan diinginkannya. Maka kemudian si Arsad Sidin Batakun, pian saban Jumat lah ke sini. Ini musim buah nih. Di Banjar ini musim buah. Musim buah durian. Kina minggu kena ikan kesini lah. Kina aku bawakan buah. Ini juga Datuk Kalampayan. Ulun hadangi pian. Banyak pang kisah ni ragamnya, ada medahakan membawa cempedak. Cempedak itu apa ujar kita tuh? Tiwadak, ujar orang Banjar. Ada juga yang medahakan membawa mangga. Tapi nang kira-kira nang banyak sanatnya ini buah durian bang. Buah durian nang banyak sanatnya. Dari beberapa riwayat juga termasuk dari bukunya dari Abu Daudi. Buku Abu Daudi tentang Maulana Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari, Tuan Haji Basar. Jadi minggu berikutnya setelah selesai Jumat, Datuk Kalampayan ni, si Arsad Al-Banjari ni sidin duduk, bujur. Garang ni aku dibawakan durian. Sekali di itu sidin bujur, membawa butah di belakang pulang. Dingor bau durian. Nangaran durian pasti harum. Dasar bujur juga aja si Arsad nang ini. Assalamualaikum, ujar si Arsad. Waalaikumsalam, ujar Datuk Sanggul. Nah, pas bandar kita bertamu pulang. Nah, ini nah durian, nah masakan sudah di sana. Wah, bahapat-hapat durian nih bawa. Bayangkan, pian seminggu aja sidin sampai pulang di situ. Kawa kita kayak itu jawaban namanya kawan nih. Mudahan Allah memberikan ilmunya. Menyenangkan Allah Ta'ala nih ngalihai. Sabarnya sidin itu. Allah Ta'ala ini maha kuasa. Nah kemudian ujar Datuk Sanggul. Datuk Sanggul ini ngaran sidin. Ada yang mengandahkan Syekh Abdul Samad. Ada yang mengandahkan Syekh Sirajul Huda. Ada juga yang mengandahkan ngaran sidin ini adalah Amang Saman. Nah, jadi kira-kira yang penting kalau kita nih berniat bahwa memang ini aulia Allah, apakah ngaran sidin yang penting sidin aulia Allah, sampai aja kira-kira nih hajat kita kalau kita ibaratnya memberikan hadiah Fatihah dengan sidin. Nah kemudian Datuk Sanggul ini berpesan lawan si Arsad. Arsad tuh sidin. Ini sidin lebih tua dari Datuk Kalampayan, jadi masih aja menyambat. Lebih tua lah. Lebih tua. Arsad sidin. Lamun ikam hendak bertamu aku, ikam bulik haga benua. Inggih je si Arsad. Nah lalu setelah itulah si Arsad kemudian pulang ke Banjarmasin, ke Kalimantan Selatan. Pada waktu itu Kesultanan Banjar itu letaknya di Kuala Tambangan, Kampung Melayu berseberangan dengan
kampung Pekauman di Martapura. Di Martapura. Di situ dahulu pusat Kesultanan Banjar. Nggih. Jadi si Arsad sampai di sana, lalu Sidin berpadah, aku waktu di Madinah, uji Sidin bertamu lawan seorang tua, nang Sidin itu baisi ilmu hakikat. Ujar Sidin, bila hendak bertamu Sidin, aku harus lakas datang nah bulik. Jadi, amun ka itu, di mana garang ujar Sidin Bapak? Di rantau jadi daerah Tatakan. Lalu akhirnya Datuk Kalampayan berangkat ke rantau ke Tatakan. Ternyata setelah beliau sampai di rantau dan di Tatakan itu, ternyata Datuk Sanggul itu sudah wafat. Dan beliau pada waktu itu karena memang keadaan hidup beliau di zaman itu, beliau jenazah beliau dibungkus dengan tikar purun. Ini memang orang Bahari macam itu. Lalu si Arsad ini hendak melihat nih. Bujur kadang sana aku Bahari. Dan sanak Sidin yang bertamu di Madinah kan Sidin pernah sanakan juga. Begitu Sidin membuka, ternyata memang bujur. Namun seketika itu juga mayat itu melenyap. Harum seperti mawar. Nah ujar Datuk Kalampayan, ini nang bujur-bujur kitab Barincong. Nah jadi terkenal di Martapura atau di Kalimantan ini, di Kalimantan Selatan, kitab Barincong. Menurut kabarnya, kitab Barincong itu ada beberapa versi. Dikatakan bahwa ketika Datuk Kalampayan itu datang ke Tatakan, maka kitab Barincong itu dibagi dua. Dikencong maksudnya. Berencong itu. Ya, Barincong itu dikencong, bukan rencong Aceh, bukan. Kitab itu dipotong bakencong. Bahasa Banjarnya itu Barincong. Satu di antaranya itu untuk kawasan daerah hulu sungai. Satu butingnya nih, satu kincungnya, satu buahnya. Yang satu kincongannya dibawa ke Martapura. Yang kincungan yang di hulu sungai ini, konon kabarnya itu berisi ilmu-ilmu sakti. Karena itu bubuhan hulu sungai di dalam kisah tradisi masyarakat Banjar itu terkenal sakti-sakti. Orang sakti. Nah, itu kisahnya nih. Mendengaran kisah itu bisa nyata, bisa wujud, dan memang kalau kita lihat di dalam sejarah Perang Banjar, bubuhan hulu sungai itu termasuk bubuhan yang paling gigih ikut di dalam melawan Belanda, termasuk di dalam revolusi fisik tahun 1945-49. Jadi kelihatannya sesuai Pang dengan kisah nih, kisah kita Bakincong itu. Nah, misalnya Hasan Basri itu orang Kandangan. Ibnu Hajar itu pejuang sebetulnya beliau itu. Itu orang Kandangan. Haji Abrani Sulaiman itu orang Birayang. Jadi tokoh-tokoh di dalam revolusi fisik itu banyak kawasan hulu sungai. Dalam Perang Banjar kita mengenal yang namanya Tumenggung Jalil. Nah itu. Kemudian misalnya dari Kalua itu Penghulu Rasid. Nah itu dari Kalua. Itu tokoh-tokoh kawasan hulu sungai. Nah kemudian yang sakincongnya itu bubuhan Martapura. Itu katanya ilmu-ilmu untuk orang-orang alim. Makanya di Martapura itu terkenal dengan banyaknya orang alim. Karena menerima nang kitab nang sakincongnya itu. Nah ini satu versi. Ada lagi yang mengatakan bahwa yang dimaksudkan kitab Barincong itu adalah ketika si Arsad di Mekah, beliau sempat sedikit memotong jubah Datuk Sanggul itu. Potongan jubah itu adalah bekencong, segitiga. Nah jadi ketika sampai di Tatakan rantau itu, Datuk Kalampayan mencucukkan
guntingan kain dengan jubah Datu Sanggul tadi ternyata pas. Inilah nang ujar sidin nang benar-benar kitab barincong. Kitab barincong. Kitab segitiga. Segitiga itu adalah segitiga nubuah atau ujar orang alim itu lam jalallah. Lam jalallah atau hakurung. Nah itu ujar orang Bahari itu bila ada serangan dari apa saja, kita kurung diri kita dengan lam jalallah, maka kita akan selamat. Nah jadi ujar Datu Kalampayan, Datu Sanggul inilah nang sebenar-benarnya kitab barincong itu. Kitab barincong. Nah itu ada juga versi yang demikian. Nah jadi kebenaran Datu Sanggul ini dibenarkan oleh Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Karena itu tokoh ini bukanlah tokoh mitos. Ini tokoh adalah tokoh sejarah. Dan itu termuat di dalam sejarah Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Itu yang perlu kita pahami. Bahwa menurut pandangan saya, kalau di alam kewalian itu, Datu Sanggul ini sebetulnya adalah seorang kutub Kalimantan. Kutub Kalimantan. Yang ketika beliau wafat itu biasanya ada penggantinya. Dan ketika penggantinya itu sudah ada, yakni Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, maka wajar kutub ini pun wafat. Kutub yang sebelumnya. Jadi digantikan oleh Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, terutama di dalam ilmu hakikat dan ilmu ma'rifat. Oleh sebab itu, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari itu ilmunya lengkap. Baik syariat, tarikat, hakikat, dan ma'rifat. Nah itu nanti tunggu tanggal mainnya. Nah, kisah ini. Ini promosi dulu kita. Jadi kedepannya makin rame nih. Iya makin rame. Makin seru. Nah kemudian di Rantau itu sendiri ada sebuah masjid namanya Masjid Banu Wahalat. Pendiri Masjid Banu Wahalat ini ngaran sidin itu Datu Ujung. Ada yang mengatakan bahwa nama Datu Ujung ini itu Syekh Saifullah ngaran Datu Ujung. Menurut cerita masyarakat setempat, Syekh Saifullah atau Datu Ujung ini sebetulnya orang bukit yang masuk Islam dan mendirikan masjid. Beliau juga membangun pengajian dan pesantren di kawasan Banu Wahalat. Istilah Banu Wahalat itu di situ karena ada namanya Sungai Garis Halat. Oh, penghalatnya. Sungai Garis Halat ini dirajah juga oleh Datu Ujung supaya jangan sampai juga ada serangan gaib yang masuk. Jadi sama sebetulnya kalau di Balangan ada pesantren Datu Kandang Haji, itu di kandang artinya ada mungkur di sana, mungkur batu yang dirajah. Kalau di Rantau pesantren Datu Ujung atau Syekh Saifullah ini ada namanya Garis Halat, Kampung Garis Halat. Kampung Garis Halat. Itulah yang menjadi garis di mana musuh-musuh yang pada waktu ingin menyerang pesantren Datu Ujung tidak bisa masuk, terutama serangan melalui gaib. Bisa serangan tundik, serangan perang maya dan macam-macamnya itu. Akhirnya di sini pun berdiri satu komunitas Muslim yang menyebabkan kawasan Rantau dan Tapin itu juga menjadi komunitas Muslim yang sampai ibaratnya itu tertinggal itu hanya masih di kawasan Piani, Pipitak Jaya. Jadi kalau di kawasan Piani atau Pipitak Jaya itu masih ada sedikit-sedikit orang-orang suku-suku bukit yang memang belum Muslim. Sebagian sudah Muslim. Jadi Pipitak Jaya, Danau Dara, Bagana sampai ke Kandangan itu sudah kawasan-kawasan beratus yang memang sisa-sisa dari dan sanak tuha, istilah orang Banjar itu yang belum Muslim. Tetapi selebihnya kawasan sungai dan lembah-lembah kawasan Rantau itu semuanya menjadi Muslim. Ini berkat Datu Sanggul, Datu Suban, dan juga Datu Ujung. Antara zaman Datu Suban dengan Datu Ujung ini kemungkinan besar
Datu Ujung ini lebih duluan sedikit daripada kelompoknya Datu Suban. Kemungkinan besar ilmu-ilmu yang ada di Datu Suban ini pun saling mempengaruhi dengan ilmunya Datu Ujung. Karena pada waktu itu menyiarkan Islam itu tidak hanya bisa berdasarkan dengan hanya sekedar punya ilmu biasa. Tentu harus memiliki ilmu hakikat bagaimana bisa menangkal serangan-serangan gaib dari musuh. Nah itu bukan musuh, sebetulnya orang yang ingin menguji. Ini Pina Musri ini agama Hanyar. Aku uji pang dengan perang maya. Nah, amunnya memang bisa bertahan, mereka mungkin takluk dan mereka masuk Islam. Itu sebetulnya ujar istilah di Banjar ini ngarannya Baaduk Kebudayaan. Jadi orang di Banjar ini biasa aja nang itu diuji orang masuk kampung diuji dengan berbagai macam ilmu. Nah zaman Bahari apalagi ini Pina Musri nih menyebarkan agama Islam. Lalu diuji. Sama seperti sebetulnya para wali-wali dari Jawa juga diuji di Jawa itu. Nah, di Banjar juga seperti itu. Nah, itu Datu Ujung. Kemudian di Margasari itu ada namanya Syekh Yusuf. Syekh siapa namanya di Margasari itu? Syekh Yusuf Khair. Si Yusuf Khair itu makamnya di pinggir sungai dan sekarang juga sudah banyak ramai diziarahi. Tetapi riwayat beliau ini memang tidak banyak yang bisa diungkapkan, hanya yang jelas beliau ini melakukan syiar Islam itu di kawasan Margasari sampai di kawasan-kawasan negara. Itulah wilayah dakwahnya Syekh Yusuf Khair. Jadi Margasari itu sebagian itu adalah kelompok Manyan. Dayak Manyan ini diislamkan oleh Syekh Yusuf Khair. Apakah beliau ini adalah orang Margasari asli ataukah pendatang? Ini belum terjelaskan. Saya sendiri tidak bisa mengungkapkan ini karena ini masih simpang siur penjelasannya. Jadi sampai sekarang belum tahu Pak ya? Belum tahu percis. Aslinya dari mana? Aslinya dari mana beliau ini tidak dijelaskan. Jadi bukan Curiat Datu Sanggu, Curiat Datu bukan ya? Bukan. Bukan. Tidak ada terjelaskan itu. Nah kemudian ke Martapura. Tadi tersebut ada seorang datu yang namanya Datu Habulung. Nah Datu Habulung. Sebetulnya Datu Habulung itu ya si Abdul Hamid Pak. Si Abdul Hamid Habulung itu kawasan Sungai Rangas, tapi sebutan kampungnya itu Habulung. Nah, jadi si Abdul Hamid Habulung ini sebetulnya dibiayai oleh Sultan Hamidullah untuk berangkat ke Mekah. Itu ada 3 orang yang dibiayai oleh Sultan Hamidullah. Yang pertama Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari sebagai anak angkat Sultan Hamidullah sendiri. Yang kedua Syekh Muhammad Nafis dari Kelua. Yang ketiga Syekh Abdul Hamid Habulung. Ini sama-sama dibiayai oleh Kesultanan Banjar, di mana pada abad ke-18 Kesultanan Banjar itu pada masa Sultan Hamidullah itu mengalami masa kejayaan, khususnya di bidang perdagangan sahang atau lada. Karena kemakmuran hasil lada itulah, maka Sultan Hamidullah ini bisa membelikan satu tempat yang dikhususkan bagi pelajar-pelajar Banjar di Sam'iyah di Makkah itu. Di Mekah. Sampai sekarang jejak-jejaknya itu masih ada. Itu hasil dari yang dibelikan oleh Sultan Hamidullah. Jadi kalau mulai dari Sultan Suryansah di Kuin itu, sampai nanti dihapuskannya Kesultanan Banjar pada masa Sultan Tamjidillah, Tamjidillah III atau terakhir ya, Tamjidillah yang terakhir, maka dalam fase kurang lebih 400 tahun itu, puncak kegemilangan Kesultanan Banjar itu pada masa Sultan Hamidullah itu. Karena makmurnya itulah maka pendidikan diutamakan dengan cara memberikan beasiswa kepada pelajar-pelajar yang memang
memiliki kemampuan yang kuat, serta memiliki kemauan yang keras untuk menuntut ilmu ke negeri Mekah. Nah, salah satu di antaranya itu yang diongkosi oleh Sultan Hamidullah itu adalah Syekh Abdul Hamid Habulung. Syekh Abdul Hamid Habulung ini rupanya beliau lebih menekuni ilmu tasawuf. Dan aliran ilmu tasawuf beliau ini termasuk aliran tasawuf Wahdatul Wujud. Kita tahu bahwa ajaran Wahdatul Wujud itu disiarkan atau pertama kali dikenalkan oleh Abu Mughis Mansur Al-Hallaj. Kemudian juga ada yang dipengaruhi oleh Syekh Abu Yazid Bustami, dan juga dipengaruhi oleh bahkan oleh Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi, dan kemudian di Indonesia juga disebarkan oleh Syekh Samsuddin As-Sumatrani dan Syekh Hamzah Fansuri. Di Pulau Jawa itu oleh Syekh Siti Jenar. Di Sulawesi itu oleh Syekh Patimang. Jadi hampir di kawasan-kawasan Nusantara ada yang menganut aliran Wahdatul Wujud. Sebetulnya aliran ini adalah aliran yang dikhususkan bagi mereka-mereka yang memang mendalami ilmu tasawuf. Tetapi rupanya pada waktu itu Syekh Abdul Hamid Habulung ini dibujuk oleh Sultan waktu itu, Sultan di Banjar, ketika Sidin sudah balik ke Banjar, selesai menuntut ilmu di Mekah, balik ke Banjar, ternyata yang menjadi Sultan itu adalah Sultan Nata Alam atau Tahmidullah. Jadi ngaran Sultan Tahmidullah itu ada menyebut Sultan Nata Alam, ada Sultan Nata Dilaga. Sultan Nata Dilaga ini sebetulnya hanyalah wali sultan yang sebenarnya. Karena anak Sultan Hamidullah yang memberi ongkos kepada Syekh Abdul Hamid Habulung itu meninggal ketika datang itu, masih kecil-kecil anak Syekh Abdul Hamid, lalu yang menjadi sultan itu adalah paman. Istilahnya itu walinya, mangkubuminya yang menjadi sultan. Jadi sebetulnya Sultan Nata Dilaga itu mengangkat sendiri dirinya menjadi sultan. Itu yang tidak disetujui oleh Syekh Abdul Hamid. Mestinya ujar Syekh Abdul Hamid, yang menjadi sultan itu adalah anak Sultan Hamidullah. Karena Sidin merasa Sidin ini diongkosi oleh Sultan Hamidullah, maka Sidin mengabdi pada anak sultan. Sementara Sultan Nata Alam meminta dukungan penuh kepada Habulung. Wahai Habulung, ikam harus mendukung aku. Habulung ini tidak mau. Bahkan pada waktu itu Sultan Nata Alam semakin banyak melakukan kontrak-kontrak perdagangan lada dengan Belanda. Sementara pedagang-pedagang lain yang mungkin belajar kepada Habulung mengabarkan susahnya berdagang. Wahai Tuan Syekh, bagaimana ini Sultan ini main kontrak terus, rakyat disuruh menanam lada, menanam sahang terus menerus. Sebagai seorang ulama tentu beliau sedikit kritis. Tetapi yang namanya raja dia punya kuasa. Karena Abdul Hamid tidak bisa dibujuk, maka dicarilah cara lain. Dan rupanya memang Syekh Abdul Hamid itu membuat satu kalimat yang menyebabkan kegemparan pada saat beliau mengajarkan ilmu tasawuf. Beliau mengajarkan satu kalimat yang bunyinya seperti ini. Tiada yang maujud, hanya dia. La maujuda illahu. Tidak ada yang maujud melainkan dia. Tiada maujud lainnya. Tiada aku melainkan dia. Dia adalah aku adalah dia. Tentu ini bertentangan dengan Al-Quran, bahwa Allah itu laisa kamislihi syai'un. Bertentangan juga, walaupun tentu ini adalah satu paham yang juga pada beberapa ulama itu disebut sebagai ilmu tasawuf yang tahqiq juga. Dan ini ajaran-ajaran ini banyak juga penganutnya dari kalangan ulama yang muktabarah. Tetapi pada waktu itu ujar Sultan Banjar, ini kayak apa nanti ini nih?
konon kabarnya setelah itu banyak masjid yang kosong. Iya. Nah itulah yang kemudian Sultan Nata Alam atau Nata Diraga meminta pendapat fatwa dari Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Iya. Wahai Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, kayak apa nih masalah Datuk Habulung macam ini? Ujar Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, coba pang takuni baik-baik dahulu, pandiri baik-baik. Karena itu mungkin itu hanya kalimat ungkapan atau syatahat saja. Coba baik-baik. Jadi sedikit pun Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari tidak pernah menyatakan bahwa beliau berseberangan dengan Habulung. Tidak pernah ada itu. Nah, ini nanti kita jelaskan aja di dalam episode berikutnya, Pak ya. Ini karena waktunya juga sudah Iya, habis, Pak. makanya ini. Kita tunggu nanti apa Semakin bagaimana terlena tentang Syekh pendengar. Arsyad Al-Banjari. Oke, pendengar kita semakin terlena dengan Ya, kita ini, ini, Pak. ini. Oke. Tapi mudah-mudahan saja ini bermanfaat ya. Jamnya sudah lewat saja ini. Iya itu. Ini. Oke. Alhamdulillah. Memang Pak, semakin kita mengarah ke Hambulung, ke siapa tadi Abdul Hamid ya. Wah, itu semakin ramai kayaknya. Iya betul. Karena pernah ada sejarah yang saya cerita itu katanya waktu dibunuh tuh darahnya muncrat tulisannya Allah. La ilaha illallah, Pak. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu nanti yang akan datang Iya, Ibu Jus. itu kita jelaskan nanti. Baik Pak Jus, terima kasih Iya, Pak. atas Iya, paparannya nggih. Dan juga kehadirannya malam ini bersama grupnya nih ya. Iya, Pak. Mudah-mudahan pendengar kita bermanfaat semuanya, menambah ilmu wawasan kita tentang agama Islam masuk ke Kalimantan Selatan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Tang Sanak perempat seberataan cukup menyenangkan dan ramai sekali cerita atau pemaparan yang disampaikan oleh Pak Yusli Anur pada malam ini dalam acara Besair Melayu Banjar atau dalam Syair Islamisasi Banjarmasin. Kita berpisah dulu, harapan jumpa lagi pada hari Rabu yang akan datang. Ulun Iswan dan juga Pak Yus mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.